saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Kali ini gue bakal bahas salah satu series thriller dari Korea, di mana series ini berjumlah 6 episode untuk setiap seasonnya. Dan untuk video kali ini, gue bakal bahas season 1 terlebih dahulu. So, kita bahas Kingdom season 1. Diceritakan di Hanyang yang merupakan ibu kota kerajaan Joseon. Kita akan diperlihatkan dengan seorang tabib bernama Lee Sung Hui dan muridnya yang bernama Dan yang kala itu sedang berusaha untuk mengobati seorang raja yang terkena penyakit misterius. Sebelum memasuki ruangan dari raja tersebut, tabib Lee berpesan terlebih dahulu kepada muridnya agar tak melihat ke dalam bilik. Namun saat hendak meletakkan mangkuk berisi darah yang dibawanya, Dan yang penasaran malah melihat ke dalam dan benar saja hal buruk pun terjadi kepadanya. Keesokan harinya, terlihat selebaran kertas yang memberitahukan bahwa Paduka Raja telah meninggal dunia. Kemudian terlihat seorang komandan militer bernama Cho Bom-il yang melihat hal itu dan merasa sangat tak terima karena berita Paduka Raja yang sudah wafat. Dia pun memerintahkan semua prajuritnya untuk menangkap setiap orang yang terlibat, khususnya para pelajar yang menjadi pihak yang paling dicurigai. Mereka pun langsung berkeliling kota dan menangkap untuk mengumpulkan orang-orang yang mereka curigai, dan hari itu dipenuhi dengan jeritan kesakitan dari mereka yang mendapatkan hukuman. Di tempat para tersangka mendapatkan hukuman juga terdapat seorang Perdana Menteri yang terlihat sangat marah kepada para tersangka. Dia bernama Cho Hak-ju yang merupakan ayah dari Cho Bom-il dan juga Ratu yang sekarang menjadi istri dari Raja dan juga merupakan pimpinan dari klan Hewon-cho. Sementara itu, seorang putra mahkota bernama Lee Chang yang penasaran dengan keadaan ayahnya. Dia memutuskan pergi ke istana Raja untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun setibanya di sana, Paduka Ratu yang tak lain merupakan ibu tirinya datang menemuinya dan memintanya untuk segera pergi. Paduka Ratu beralasan bahwa Paduka Raja terkena penyakit campak dan apabila Lee Chang nekat untuk menemuinya, maka dia akan tertular. Lee Chang tentu tak peduli dengan hal itu, namun semakin dia memaksa untuk masuk ke kediaman ayahnya, semakin tegas pula Paduka Ratu melarangnya. Hingga dengan berat hati, Lee Chang memutuskan untuk segera pergi meninggalkan kediaman Raja. Dengan penolakan itu, Lee Chang memanggil pengawal pribadinya yang bernama Mu Yong untuk mengambil jurnal pengobatan ayahnya. Awalnya Mu Yong tak berani melakukan hal itu. Kemudian sambil bergurau, Lee Chang mengancamnya jika Mu Yong tak bersedia melakukan hal tersebut, maka dia akan diberi hukuman, sehingga Mu Yong mau melakukannya. Kemudian sambil menunggu Mu Yong kembali, Lee Chang yang penasaran diam-diam menyelinap memasuki kediaman Raja. Namun setibanya di sana, dia dibuat sangat terkejut saat melihat sesosok bayangan monster dari balik pintu. Namun tiba-tiba Cho Bom-il dan prajuritnya datang menghentikan langkahnya. Lee Chang pun memberitahu bahwa dia baru saja melihat sosok monster yang sangat menyeramkan. Namun Cho Bom-il malah menuduhnya sedang bergurau dan berhalusinasi. Ketegangan kemudian terjadi saat Lee Chang yang terus memaksa untuk bertemu dengan ayahnya dibuat terkejut saat tiba-tiba Bom-il menodongkan katananya. Karena itu merupakan sebuah penghinaan saat seorang komandan militer dengan berani mengacungkan pedangnya kepada seorang putra mahkota. Tak peduli dengan hal itu, Lee Chang pun meneruskan langkahnya hingga dia masuk ke ruangan ayahnya dan bertemu dengan Cho Hak-ju di sana. Dan terlihat kedatangan Lee Chang tak disambut baik oleh Hak-ju. Karena begitu dia menanyakan keberadaan ayahnya, Cho Hak-ju dengan nada sedikit sinis dan kasar menjawab bila Paduka Raja sekarang sudah sembuh dan sekarang sedang berada di kediaman Ratu. Mendengar hal itu, Lee Chang akhirnya memutuskan untuk segera pergi dan meninggalkan tempat tersebut. 중궁전으로 드셨거든요. 이 나라를 소나기에 넣으려는 사악한 생각만 만이라도 올려드려라. Beruntungnya tak berselang lama, Mu Yong datang menemuinya dengan terengah-engah sambil membawa sebuah jurnal pengobatan milik ayahnya. Lee Chang pun segera memeriksa jurnal itu untuk mencari kepastian sebenarnya apa yang telah terjadi kepada ayahnya. Anehnya di sana tak tertulis sedikit pun keadaan terakhir dari Raja, yang padahal menurut peraturan istana, setiap perkembangan harus ditulis di dalam jurnal pengobatan. Hal itu membuat kekhawatirannya semakin menjadi karena tak mengetahui secara pasti keadaan ayahnya. Dengan keganjilan tentang penyakit ayahnya, Lee Chang pun mengajak Mu Yong untuk segera pergi mencari tabib Lee Sung Hui yang ada di kota Dongnei. Karena menurut buku jurnal itu, beliaulah orang terakhir yang menangani ayahnya. 저거 야간을 게다가 아바마마께서
Cerita kemudian berpindah ke Jiulhon yang merupakan klinik milik tabib Lee yang berada di wilayah Dongney. Terlihat seorang perawat wanita yang sedang menangani pasien-pasiennya. Wanita itu bernama Sobi yang tak lain adalah murid pertama dari tabib Lee. Di sana juga terlihat seorang pasien bernama Yongsin yang terus menggerutu karena miris dan kasihan melihat para warga yang kelaparan. Namun bagaimana lagi, memang keadaan sedang tidak baik-baik saja pasca perang melawan Jepang. Tak lama setelah itu, tabib Lee yang telah dinanti-nanti kedatangannya akhirnya tiba di sana. Mereka pun menyambut ramah tabib tersebut. Namun ada yang aneh dari gelagatnya. Selain itu, dia terlihat membawa sebuah kotak yang ternyata isinya adalah mayat dari Dan-eh yang tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan, seperti baru saja diterkam hewan buas. Sobi pun langsung menghampiri tabib Lee dan menanyakan apa yang telah terjadi di Hanyang dan apa yang membuat Dan-eh pulang dalam keadaan seperti itu. Namun sayangnya, tabib Lee tak memberikan penjelasan apapun. Sedangkan di Hanyang, terlihat para dewan negara sedang mengadakan rapat untuk membahas Li Chang yang dianggap sebagai pengkhianat karena dicurigai ikut menandatangani surat yang menyatakan bahwa Paduka Raja telah wafat. Di sana, Cho Hakju sangat ngotot ingin mengadili Li Chang. Entah apa maksud dari semua itu, namun Hakju terlihat sangat tak menyukai Li Chang. Bahkan saat ada anggota dewanya memprotesnya, Hakju membantahnya dengan begitu keras. 혼란에 빠뜨려 무슨 짓이오, 잘안 보이시오. Di sisi lain, Li Chang dengan ditemani Muyong mulai mencari informasi keberadaan tabib Lee. Mereka menemui seseorang yang sempat bertemu dengan tabib Lee. Pria itu mengatakan bahwa tabib Lee telah kembali ke Dongney bersama muridnya yang telah tewas dengan luka yang sangat mengerikan. Namun, dia tak mengetahui secara pasti apa penyebabnya. Lalu saat Muyong mengajak Li Chang kembali ke istana, Li Chang menolaknya karena tekadnya sudah bulat untuk pergi ke Dongney agar bisa menemui tabib Lee dan mengetahui sebenarnya apa yang telah terjadi kepada ayahnya. Muyong yang mendengar hal itu sedikit heran mengapa Li Chang rela melakukan semua hal itu, dan akhirnya Li Chang memberitahu bahwa dia telah menandatangani surat yang menyatakan bahwa Paduka Raja telah meninggal. Dia juga sudah memperkirakan cepat atau lambat dirinya akan menjadi buronan kerajaan, tapi itu harus dia lakukan karena posisinya yang terus terancam, mengingat dirinya hanya seorang anak dari selir, sedangkan sekarang Ratu sedang mengandung anak dari raja. Dia juga melakukan hal tersebut untuk melindungi Muyong dan istrinya yang sedang hamil, karena sebagai pengawal pribadinya, Muyong sudah pasti akan terseret ke dalam masalahnya, sehingga mereka harus segera menemukan keberadaan tabib Lee untuk mengungkap kebenaran yang selama ini seperti ditutupi oleh Cho Hakju dan juga Ratu. 아버지의 하나뿐인 아들이지만 적통인 계비가 아들. Berita perginya Li Chang ke Dongney ternyata sudah tersebar, sehingga Cho Hakju mengutus Cho Bom-il untuk memimpin pasukan dan memburu Li Chang sebelum dia berhasil bertemu dengan tabib Lee. Sedangkan di Dongney, setelah Sobi selesai mencari tanaman herbal, dia melihat para pasien di Jiulhon yang sedang asik makan bersama. Dia pun sangat heran, sebenarnya daging apa dan daging dari mana yang mereka makan. Sobi pun langsung menemui Yongsin untuk memastikannya. Yongsin mengatakan jika itu adalah daging rusa yang berhasil dia buru. Namun saat Sobi memeriksa kuali, tak disangka dia malah menemukan potongan jari manusia yang kemungkinan besar adalah daging dari mayat Dan-eh. Sobi yang naik pitam langsung membawa Yongsin untuk berbicara empat mata. Dia begitu marah atas hal gila yang telah dilakukan oleh Yongsin, dan benar saja mereka yang memakan daging-daging itu mulai mengalami gejala-gejala aneh, dimulai dari kejang, kemudian mereka mati. Namun beberapa saat kemudian mereka bangkit kembali, namun berubah menjadi sosok monster yang begitu buas dan haus darah. Dan seketika, keadaan di Jiulhon berubah menjadi sangat mencekam. Ditambah, mereka yang tergigit juga akan terinfeksi, dan kemudian akan berubah menjadi zombie. Termasuk juga tabib Lee, yang tak berhasil selamat dari musibah itu. Dan sekarang, hanya menyisakan Sobi dan juga Yongsin, yang tidak ikut mengonsumsi daging, dan juga berhasil bersembunyi, sehingga berhasil bertahan di malam yang mencekam itu.
Singkat cerita, Lee Chang dan Muyong akhirnya sampai di Jiulhon. Namun saat mereka masuk ke dalam, mereka malah dibuat syok saat melihat ada banyak bambu-bambu runcing yang berlumuran darah di mana-mana. Hingga saat menelusuri tempat itu, Lee Chang tak sengaja terjatuh dan melihat banyak sekali mayat yang diikat menjadi satu dan diletakkan di kolong bangunan. Dengan penemuan itu, Lee Chang dan Muyong segera mencari bantuan kepada warga dan prajurit yang ada di wilayah itu untuk membawa mayat-mayat itu ke kantor hakim. Namun mereka tak menemukan mayat tabib Lee di sana, sehingga Lee Chang berasumsi bahwa tabib Lee masih hidup. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan sosok Chow Bompal yang merupakan hakim yang baru saja menjabat di wilayah Dongnai. Dia dibuat terkejut atas temuan jenazah yang begitu banyak. Dia kemudian langsung memberikan perintah kepada para bawahannya untuk mencari tahu siapa saja orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Lalu seorang prajurit menyampaikan jika ada orang yang paling mungkin melakukan hal itu, yang adalah Yongsin, yang sempat terlihat mengumpulkan banyak bambu dari berbagai penjuru di Dongnai, di mana di Jiulhon juga banyak ditemukan bambu yang berlumur darah. Di sisi lain, Lee Chang yang belum menemukan tabib Lee memilih untuk lebih fokus pada misinya dan memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Bersamaan dengan hal itu pula, kini beberapa petinggi kerajaan mulai menaruh kecurigaan kepada Chow Hak-ju. Mereka merasa bahwa Chow Hak-ju seperti ingin mencelakai putra mahkota dan ingin menguasai kerajaan. Dan kebetulan, di tengah-tengah obrolan mereka, seorang dayang datang dan memberitahukan jika telah ditemukan beberapa mayat di istana Paduka Raja. Dan hal itu pula lah yang memperkuat dugaan bahwa Chow Hak-ju menyembunyikan sesuatu. 강령전에서 기이한 일들이 벌어진다는 소문에 목숨을 걸고 Kembali lagi ke Lee Chang dan Muyong yang mulai memperluas area pencarian. Mereka pergi menemui seseorang yang kebetulan bertugas menyuplai tanaman herbal untuk tabib Lee. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak tahu apapun, namun dia sempat ditemui oleh seorang wanita bernama Sophie yang menanyakan mengenai tanaman pembangkit. Pria itu juga memberitahukan jika kemungkinan wanita itu tengah berada di lembah beku untuk mencari tanaman pembangkit yang lokasinya sendiri berada di dekat Gunung Gomi. Tak mau membuang waktu, mereka pun langsung bergegas menuju ke tempat tersebut untuk mencari Sophie. Sesampainya di sana, mereka akhirnya bertemu dengan Sophie yang terlihat masih sangat ketakutan. Lee Chang segera menanyakan keberadaan tabib Lee pada Sophie. Sophie lalu memberitahu bahwa tabib Lee tidak berhasil selamat dari kejadian yang terjadi di Jiulhon. Dia juga mengatakan bahwa semua ini terjadi akibat dari tanaman pembangkit. Lee Chang yang kurang paham dengan perkataan Sophie kemudian memberitahu bahwa mayat-mayat yang ditemukan telah dibawa ke kantor hakim untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun anehnya, Sophie yang mendengar hal itu malah semakin ketakutan. 그게 무슨 말이냐? 지휘론 사람들이 죽은 것이. 안 됩니다. 그 사람들은 죽지 않았습니다. Di sisi lain, Yongsi yang telah kembali ke Jiulhon dibuat panik karena semua mayat yang ada di sana telah dipindahkan ke kantor hakim. Dia pun bergegas ke sana dan menceritakan bahwa ini bukanlah mayat biasa dan akan bangkit kembali menjadi monster yang sangat buas saat malam mulai tiba. Tapi Yongsin malah dianggap gila dan Hakim Bompal malah menyuruh para prajuritnya untuk menangkapnya. Tak mau lebih banyak korban berjatuhan, Yongsin nekat melawan sembari membakar mayat-mayat yang ada di sana. Namun sialnya, jumlah prajurit yang terlalu banyak membuatnya sangat kewalahan dan akhirnya berhasil tertangkap. Kembali ke Sophie yang kekeh untuk pergi ke kantor hakim untuk mengingatkan para penduduk sebelum mayat-mayat itu bangun. Merasa apa yang diceritakan Sophie mengenai mayat yang bisa bangkit kembali mirip dengan sosok bayangan yang pernah dia lihat di kediaman ayahnya, Lee Chang pun meminta Sophie untuk membuktikan perkataannya. Sophie lalu memberitahu bahwa ada sebuah jurnal pengobatan di perpustakaan tabib Lee yang ada di Jiulhon, di mana di dalamnya tertulis semua aktivitas medis yang tabib Lee jalani. Dengan itu, Lee Chang memutuskan untuk berpisah. Dia pergi untuk mengambil jurnal pengobatan, sementara Muyong menemani Sophie pergi ke kantor hakim. Setibanya di Jiulhon, Lee Chang pun segera mencari buku jurnal tabib Lee. Namun sialnya, ternyata Bom Il telah menunggu kedatangannya dan memperlihatkan surat perintah untuk menangkap putra mahkota atas tuduhan telah melakukan pengkhianatan. Tak mau berpasrah, Lee Chang langsung melakukan perlawanan dan adu pedang pun terjadi dengan sangat sengit. Sayangnya, Bom Il di sini lebih unggul dan berhasil memojokkan Lee Chang. Dan tiba-tiba perhatian mereka pun teralih ke sebuah kotak yang terkunci rapat yang ada di sana. Sementara itu, Muyong dan Sophie yang telah tiba di kantor hakim berusaha menjelaskan bahwa apa yang Yongsin katakan adalah kebenaran, bahwa itu bukan mayat biasa dan akan bangkit kembali saat matahari terbenam. Namun lagi-lagi perkataan Sophie malah dianggap nyeleneh dan Hakim Bompal pun malah menyuruh prajuritnya untuk memasukkan mereka berdua ke dalam tahanan.
Kemudian diperlihatkan sedikit kilas balik, yaitu masa sebelum semua ini terjadi. Ternyata sebenarnya Paduka Raja telah meninggal. Namun menurut peraturan yang ada di kerajaan, agar anak yang dikandung Paduka Ratu mendapatkan gelar sebagai putra mahkota yang sah, Paduka Raja harus menyaksikan kelahiran bayinya. Maka dari itu, Chow Hak-ju meminta Tabibli untuk kembali menghidupkan Paduka Raja dengan cara apapun, hingga mereka menggunakan tanaman pembangkit yang malah menyebabkan wabah zombie seperti yang terjadi sekarang. Kembali lagi ke cerita, di mana Bom Il yang penasaran dengan kotak itu meminta prajuritnya untuk membukanya, yang ternyata berisi Tabibli yang telah berubah menjadi zombie, dan seketika langsung menyerang Bom Il dan prajuritnya. Li Chang berusaha memandu Bom Il dan berhasil melumpuhkan zombie yang menyerangnya. Namun ternyata Bom Il sudah terinfeksi dan balik menyerang Li Chang. Beruntung Li Chang berhasil memenggal kepala Bom Il dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Dia semakin gelisah saat dari kejauhan dia melihat ke arah kantor hakim yang kini sudah berubah menjadi lautan api. Sedangkan di kantor hakim sendiri, beberapa orang mencoba untuk bersembunyi di kolong bangunan. Namun sialnya, warga yang telah berubah menjadi zombie mengetahui keberadaan mereka dan membuat mereka sangat ketakutan dengan zombie-zombie yang terus menyerang dengan begitu beringas. Sementara itu, karena merasa terdesak, Hakim Bompal dan beberapa prajurit lari ke ruang tahanan untuk menyelamatkan diri dan malah satu sel dengan Sophie. Namun sialnya, salah seorang prajurit yang satu sel dengan mereka berhasil tergigit dan tak lama kemudian berubah menjadi zombie. Beruntung Sophie bisa dengan sigap mengambil pedang dan menusuk tenggorokan zombie itu sehingga membuat mereka berhasil selamat. Di sisi lain, Yongsin dan beberapa warga yang berada di atap rumah mendengar suara teriakan minta tolong yang ternyata seorang ibu muda yang tengah berusaha menjauhkan anaknya dari kejaran zombie. Yongsin yang melihat hal itu pun berniat untuk menolongnya. Namun naas bagi wanita itu karena gerombolan zombie mendekat dengan begitu cepat hingga Yongsin hanya berhasil menyelamatkan bayi kecil yang dibawa wanita tersebut. Tak hanya itu, di luar sana ternyata keadaan lebih parah. Bahkan para warga yang berusaha menyelamatkan diri malah membuat kerumunan zombie keluar dari kantor hakim dan menyebar ke pemukiman warga. Sedangkan di tempat lain, saat Li Chang sedang menghela nafas sambil meratapi kesedihan dan kebingungan atas kekacauan yang telah terjadi, dia tersadar dengan zombie-zombie yang berlarian ke arahnya dan mau tidak mau, dia harus berlari secepat mungkin. Namun zombie-zombie itu terus mengejar hingga dari kejauhan terlihat seorang yang menunggangi kuda yang ternyata itu adalah Mu Yong yang datang untuk menyelamatkan Li Chang. Dan walaupun sempat mengalami kesulitan karena kuda yang mereka tunggangi malah terkapar digigit zombie, mereka akhirnya berhasil melumpuhkan zombie-zombie yang terus menyerang mereka. Dan saat itu, Li Chang juga menunjukkan kepada Mu Yong cara untuk membunuh para monster itu, yaitu dengan memenggal kepala mereka. Mereka kemudian melanjutkan pelarian menuju ke sebuah barak agar mendapatkan perlindungan. Namun langkah mereka harus terhenti karena barak itu dihalangi tembok yang sangat tinggi menjulang. Ditambah lagi, tak ada seorang pun yang boleh memasukinya. Hal tersebut ternyata adalah perbuatan dari penasehat hakim yang dengan egois hanya ingin menyelamatkan dirinya dan para pengikutnya, dan sama sekali tak memperdulikan nasib dari warga Dongnai yang lain. Dia rupanya juga tak mengenali Li Chang sebagai putra mahkota, sehingga dia dengan sembrono menyuruh para prajuritnya untuk memanah Li Chang dan orang-orang yang berusaha memanjat dinding itu. Mu Yong sangat marah dengan apa yang telah dilihatnya, karena bagaimana bisa seorang putra mahkota diberlakukan semena-mena di kerajaannya sendiri. Namun Mu Yong tak bisa memperpanjang masalah itu karena melihat banyaknya zombie yang semakin mendekat. Dia pun mengajak Li Chang untuk segera pergi dari sana, dan akhirnya mereka terus berlari sampai nekat untuk menjatuhkan diri ke danau untuk menghindari kejaran para zombie itu. Sementara itu, di kediaman raja, terlihat Chow Hak-ju dan Paduka Ratu yang sedang memberi makan baginda raja sembari memastikan bahwa Paduka Raja masih hidup sampai bayi yang dikandungnya lahir. Hingga saat matahari terbit, zombie-zombie mulai ketakutan dan pergi bersembunyi. Dan seperti yang dikatakan oleh Sophie dan juga Yongsin, bahwa para zombie akan bersembunyi saat matahari mulai terbit dan akan kembali aktif saat matahari terbenam dan langit mulai gelap. Singkat cerita, setelah dirasa keadaan cukup aman, terlihat seorang bocah yang keluar dari persembunyiannya dan dia nampak sangat sedih melihat desanya hancur tak berbentuk. Sementara di kantor hakim, Yongsin yang telah memeriksa keadaan juga meminta para warga untuk segera turun. Begitu juga dengan Sophie dan Bompal
yang akhirnya memberanikan diri untuk keluar. Sementara penasehat hakim yang melihat kedatangan Bompal meminta maaf karena tak menemaninya saat huru-hara itu terjadi. Dan untuk menutupi sikap pecundangnya, di sana dia malah mengadu domba dengan menyalahkan Yongsin atas kekacauan ini. Mendengar hal itu, Sobi langsung menjelaskan bahwa monster-monster itu adalah para warga yang kelaparan di klinik Tabibli dan mengalami keracunan setelah memakan daging manusia. Tak hanya itu, Sobi juga menjelaskan bahwa mayat-mayat ini belum mati. Mereka hanya tertidur di siang hari dan cara untuk memusnahkannya yaitu dengan dibakar atau dipenggal kepalanya. Usulan itu lantas membuat beberapa warga dari kalangan bangsawan pun menolak karena mereka tak rela melihat mayat anggota keluarganya diperlakukan sedemikian kejamnya, sehingga menimbulkan perdebatan di antara mereka. Kemudian di tengah perdebatan itu, Li Chang dan Muyong datang dan langsung menghajar penasehat hakim karena egois tak membiarkan dirinya dan warga lain masuk ke dalam bunker saat itu. Li Chang juga menunjukkan tanda pengenalnya yang membuktikan bahwa dia adalah seorang putra mahkota kerajaan Joseon. 세자주화를 배웁니다. 이 나라의 세자주화시네. 내 놈을 당장 죽여도. Li Chang pun langsung menyuruh para prajurit yang berhasil bertahan untuk sebisa mungkin mengumpulkan mayat agar bisa dipenggal ataupun dibakar agar tak bisa bangkit kembali. Dia juga memerintahkan para prajurit untuk segera menyalakan sinyal api untuk memberi peringatan kepada daerah sekitar mengenai wabah ini. Di tempat lain, ketika ketua pelajar dan salah satu menteri sedang membicarakan kecurigaannya jika Cho Hak-ju sedang menyembunyikan sesuatu. Tak hanya itu, ketua pelajar juga berniat meminta bantuan kepada salah satu tokoh pahlawan perang bernama Tuan Anyon yang sangat disegani untuk ikut dalam misi ini. Kemudian salah satu prajurit yang mendengar pembicaraan itu pergi melapor kepada Cho Hak-ju. Prajurit itu khawatir karena jika Tuan Anyon turun tangan untuk membantu putra mahkota, maka bukan hal yang mustahil jika para prajurit dan warga akan mengikutinya. Namun ternyata semua itu tidak membuat Hak-ju gentar karena sepertinya dia masih punya banyak siasat. Kembali lagi ke Dongnai, di mana terlihat Bompal yang mulai menaruh hati pada tabib Sobi yang menurutnya sangat pemberani. Setelah itu, dia ditemui oleh penasehat hakim yang datang untuk memberitahu bahwa mereka hanya memiliki satu kapal yang dapat mereka gunakan untuk mengevakuasi warga. Sementara setelah Sobi menjelaskan tentang jurnal pengobatan itu kepadanya, Li Chang akhirnya menyadari bahwa ayahnya telah meninggal. Tak berselang lama, Muyong datang menemui Li Chang karena resah dengan kematian Komandan Cho Bom-il. Karena jika Hak-ju tahu putranya telah mati, dia pasti akan sangat marah. Namun Li Chang tak memperdulikan hal itu karena dia sudah bertekad akan menyelesaikan kekacauan ini. Dia juga menyampaikan rencananya untuk pergi ke sebuah wilayah bernama Sangju untuk menemui Tuan Anyon untuk meminta bantuan. Sementara itu, ternyata Cho Bompal dan para bawahannya diam-diam pergi meninggalkan Dongnai. Mereka hanya membawa orang-orang berkasta tinggi bersama mereka dan meninggalkan rakyat jelata yang jelas membuat mereka sangat ketakutan dan khawatir melihat pimpinannya pergi meninggalkan mereka begitu saja. Namun sebenarnya Bompal masih ragu dengan keputusannya itu, tapi karena hasutan dari penasehat hakim yang hanya memikirkan dirinya sendiri, keputusan itu akhirnya dia ambil. Pejabat-pejabat, kalau semakin banyak pejabat seperti ini, gimana negara ngebobrok? Sedangkan Li Chang dan Muyong kemudian datang untuk memeriksa keadaan. Yongsin memberitahu bahwa kepala hakim dan para anggotanya telah meninggalkan mereka. Dan lebih parahnya lagi, tidak ada kapal lain untuk mereka gunakan. Mendengar hal itu, Li Chang pun menyuruh para prajurit untuk mencari tempat persembunyian sebelum zombie-zombie itu kembali hidup. Karena ternyata belum semua mayat warga Dongnai dibakar. Sobi lalu mengarahkan agar mereka pergi ke klinik Jiulhon karena di sanalah tempat yang paling aman untuk saat ini. Tanpa pikir panjang, mereka berbondong-bondong menuju Jiulhon. Namun sialnya, matahari tampak mulai tenggelam sehingga saat di tengah perjalanan mereka dibuat ketakutan saat melihat mayat-mayat zombie itu bergeletakan di mana-mana. Melihat hal itu, Li Chang pun menyuruh para warga untuk segera bergegas pergi. Namun sialnya, gerobak yang dibawa oleh Li Chang malah mengalami masalah. Yongsin yang menyadari bahwa Muyong dan Li Chang masih tertinggal, memutuskan untuk kembali untuk bisa membantu mereka. Dan di saat bersamaan, zombie-zombie juga sudah mulai bangkit. Dan demi keamanan, Muyong mengajak Li Chang untuk segera pergi dan meninggalkan beberapa warga yang bersama mereka. Dan di momen inilah kebijaksanaan Li Chang sebagai seorang pemimpin mulai terbentuk, di mana dia tidak mau meninggalkan seorang pun di sana dan bersumpah untuk melindungi serta bertanggung jawab atas keselamatan warganya. Gila, gokil, pecah. Kata-kata Li Chang di sini benar-benar ngena. Asli gua merinding. 난 다르다. 난 이들을 버리고 간 이들과도 다르고.
Sementara itu, Yongsin yang juga melihat hal itu, menyadari jika Li Chang berbeda dari pejabat kebanyakan, khususnya klan Hewoncho, yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Dan mulai saat itu juga, Yongsin menaruh respek yang begitu besar kepada Li Chang. Dan setelah memperbagi gerobak, mereka kemudian kembali bergegas menuju ke Jiulhon karena zombie-zombie yang sudah semakin mendekati mereka. Dan tanpa diduga, Yongsin ternyata memiliki keterampilan yang sangat hebat dalam menembak, sehingga dia bisa dengan sangat efektif memanfaatkan peluru yang tersisa untuk menyerang para zombie. Dan pada akhirnya mereka berhasil sampai di Jiulhon dan langsung menutup pintu gerbang serta menahannya dengan berbagai barang tepat sebelum kerumunan zombie itu tiba. Setelah itu, Li Chang menyuruh para warga yang sakit bersembunyi di dalam, sementara mereka yang masih bisa bertarung akan menemaninya menjaga gerbang tersebut. Di sisi lain, saat Bompal sedang menikmati perjalanannya bersama para penasehatnya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam ruang kapal, yang ternyata salah satu orang dari penumpang kapal itu menyembunyikan jasad anaknya yang telah berubah menjadi zombie. Kembali lagi ke Jiulhon. Setelah melewati malam yang sangat panjang, warga tentu tak lupa berterima kasih atas keberanian yang Li Chang lakukan. Dan bahkan tak hanya itu, Li Chang juga memberi daging yang disimpannya untuk dibuatkan sup agar warga bisa makan bersama. Dan terlihat para warga yang begitu senang atas keberadaan Li Chang di antara mereka. Bersamaan dengan itu, Li Chang juga mengatakan kepada Muyong bahwa mereka harus segera menuju ke Sangju untuk menemui Tuan Anyon. Yongsin yang mendengar hal itu mengatakan bahwa ia juga berasal dari Sangju dan bersedia menjadi pemandu jalan bagi mereka. Muyong sedikit heran siapa sebenarnya Yongsin karena dia terlihat seperti rakyat biasa, namun keahliannya dalam menembak dan menggunakan pedang ada di atas rata-rata. Belum terjawab pertanyaan itu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan para prajurit yang diutus oleh Chow Hakju yang berniat untuk menangkap Li Chang atas tuduhan pengkhianatan, yang ternyata sebelumnya Hakju telah mendapati kepala bom Il yang telah dipenggal oleh Li Chang, yang membuat dirinya akhirnya bersumpah untuk mengejar Li Chang sampai kapanpun. Oke, lanjut. Para prajurit Hakju itu pun mulai menembakkan anak panah ke arah mereka dan membuat banyak warga tak bersalah menjadi korban. Tak mau berdiam diri, Li Chang dibantu Muyong, Yongsin dan juga Sobi mulai melakukan perlawanan. Secara diam-diam, mereka melumpuhkan satu persatu prajurit itu. Lalu setelah berhasil menjauhkan prajurit istana dari Jiulhon, Yongsin langsung mengerahkan para warga yang berhasil selamat untuk segera pergi, karena jika mereka terus bersama dengan Li Chang akan sangat berbahaya. Sementara itu, Li Chang dan Muyong ternyata berhasil memancing prajurit masuk ke dalam hutan, dan setelah merasa aman, mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan untuk pergi ke Sangju agar bisa menemui Tuan Anyon. Di sisi lain, ketua pelajar bersama para menteri yang lain yang melihat sinyal api telah dihidupkan memutuskan untuk pergi menemui Paduka Raja. Para penjaga yang melihat kedatangan mereka langsung mengacungkan pedang dan melarang mereka untuk masuk. Namun tiba-tiba Chow Hakju datang dan mengizinkan mereka untuk menemui Paduka Raja. Sedangkan Ratu yang tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh ayahnya sempat menghalangi mereka. Namun Chow Hakju tetap mengizinkan para menteri untuk masuk. Dan di saat bersamaan, matahari juga sudah terbenam. Ketua pelajar beserta para menteri lainnya dibuat sangat syok menyaksikan keadaan Paduka Raja yang sangat menyeramkan. Dan ternyata Chow Hakju mengizinkan mereka masuk hanya untuk menjebak ketua pelajar karena telah menandatangani surat pernyataan bahwa Paduka Raja telah wafat. Dia beralibi walaupun dengan wujud seperti itu, namun pada nyatanya Paduka Raja masih hidup, dan hal itu membuat Chow Hakju dapat memberi hukuman kepada ketua pelajar karena telah dianggap sebagai pengkhianat. Lalu setelah para menteri pergi, Chow Hakju menemui Ratu dan memperlihatkan kepala Chow Bom Il kepadanya. Ia juga memberitahu bahwa akan membunuh Li Chang dan setiap orang yang berani untuk menghalangi ambisinya. 세자를 따르는 무리들 모두 다 Kita kembali ke Li Chang yang masih merasa bersalah atas kematian beberapa warga yang tewas karenanya. Muyong yang melihat hal itu berusaha untuk menenangkan Li Chang yang terus gelisah. Muyong juga mengungkapkan kecurigaannya atas Yongsin karena keterampilan bertarungnya. Muyong menduga bahwa Yongsin bukanlah rakyat biasa, melainkan salah satu dari pasukan elit khusus yang dikenal sebagai Chako atau pasukan pemburu harimau. Hingga tak lama setelah itu, Yongsin yang pergi memeriksa keadaan sekitar akhirnya kembali dan memberitahu kepada Li Chang bahwa keadaan sekitar
sekitar masih aman. Sementara itu, Sobi yang sedang mencari tanaman herbal tiba-tiba dikagetkan dengan sesosok menyeramkan yang mengarah kepadanya. Teriakan itu membuat Li Chang dan lainnya bersiap-siap. Sobi pun muncul dengan keadaan sangat ketakutan, dan ternyata sosok menyeramkan itu adalah Hakim Bompal yang muncul dari kegelapan. Melihat kedatangannya, Li Chang pun sangat marah karena Bompal dengan tega meninggalkan para warga dan berniat untuk menghabisinya di sana. Namun Muyong melarang hal itu karena bagaimanapun Bompal tetap saja seorang kepala hakim. Setelahnya, Bompal memberitahu bahwa kapal yang mereka tunggangi telah terpapar oleh wabah dan naasnya hanya dia yang berhasil selamat. Parahnya lagi, kapal itu ternyata menuju ke Sangju dan kemungkinan akan segera tiba di sana. Tak mau wabah semakin meluas, Li Chang pun mengajak yang lainnya untuk segera bergegas menuju ke Sangju. Dan hari pun berganti, di mana di Sangju terlihat Tuan Anyon akhirnya mendapatkan kabar atas wabah yang telah menyebar di Dongnei. Dengan itu, dia pun bergegas keluar dari sarangnya untuk memastikan keadaan. Dan saat Anyon memasuki pemukiman, salah satu prajuritnya datang memberitahu bahwa telah menemukan sebuah kapal yang terdampar di pinggir danau. Anyon dan anggotanya pun segera ke sana untuk memeriksa, dan terlihat kapal itu sudah hancur serta berlumuran darah di mana-mana. Namun anehnya, tidak ada seorang pun di kapal tersebut. Begitu juga dengan mayat para zombie. 일이 비출갑이 돼 있는데. Sementara itu, Li Chang yang terus melakukan perjalanan memutuskan untuk berhenti di sebuah desa kecil yang ada di pinggiran Sangju. Setibanya di sana, Li Chang pun dibuat heran bagaimana bisa di tengah musim kelaparan yang sedang terjadi, para warga di sana masih bisa menikmati daging babi dan nasi putih yang pulen. Di saat yang sama, Bompal melihat seorang wanita yang membawa kain yang cukup bagus dan seperti dia kenali. Karena dirasa cukup aneh, Bompal segera memeriksanya dan menemukan barang-barang yang berada di kapalnya telah tersusun rapi di ruangan itu. Mendengar hal itu, Li Chang pun segera menanyakan keadaan kapal yang mereka jarah kepada warga desa itu. Salah seorang dari mereka kemudian menjelaskan bahwa saat mereka datang, para penumpang kapal telah mati seperti diterkam hewan buas, dan mereka pun menguburnya di suatu tempat. Tak membuang waktu lama, Li Chang pun langsung meminta para warga agar segera menunjukkan di mana mayat-mayat itu berada, karena jika tidak, Li Chang mengancam mereka akan dihukum seberat-beratnya atas penjarahan yang telah mereka perbuat. Akhirnya, beberapa warga pun membawa mereka ke sebuah ladang yang diselimuti ilalang. Namun bukannya menunjukkan mayat, mereka malah berniat melakukan perlawanan karena merasa selalu ditindas oleh kaum elitis. Hingga saat hari mulai gelap, mayat-mayat itu kembali bangkit dan menyerang mereka semua, dan mengharuskan Li Chang dan yang lainnya berjuang mati-matian untuk membunuh para zombie itu. Namun dengan banyaknya zombie-zombie yang ada di sana, tentu saja membuat Li Chang sangat kewalahan. Hingga tiba-tiba terlihat busur panah berapi berterbangan ke arah mereka, yang ternyata itu adalah pasukan Tuan Anyon yang datang untuk membantu mereka dalam bertempur. Di sini juga diperlihatkan jika pasukan Tuan Anyon memiliki gaya bertarung yang begitu gesit, lincah dan mematikan. Tak salah jika dia dianggap sebagai pahlawan perang. Singkat cerita, setelah berhasil membantai para zombie itu, Anyon sangat kaget karena ternyata yang dibantunya adalah Li Chang, sang putra mahkota. Anyon pun langsung teringat dengan masa lalunya yang ternyata sempat menjadi guru bagi Li Chang saat dia masih di istana. Seketika itu juga, Anyon langsung memerintahkan para prajuritnya untuk hormat kepada putra mahkota, sang pewaris tahta. Singkat cerita, mereka semua dibawa ke kediaman Tuan An. Di sana, Li Chang memperlihatkan buku jurnal kesehatan milik tabib Li dan memberitahu Tuan Anyon tentang hal buruk yang terjadi kepada ayahnya. Li Chang juga memberitahu bahwa sebenarnya ayahnya telah meninggal, namun demi kekuasaan, Cho Hak Chu dan Ratu melakukan berbagai cara untuk bisa kembali menghidupkan ayahnya hingga menciptakan wabah mengerikan seperti sekarang. Li Chang bermaksud untuk meminta bantuan Tuan An agar mau bergabung bersamanya. Namun bukannya jawaban yang diterima, Anyon malah menyuruh Li Chang untuk beristirahat terlebih dahulu. Sedangkan Sobi yang ada di luar merasakan keanehan karena bagaimana bisa Tuan An dan pasukannya mengetahui secara persis bagaimana cara membunuh para zombie. Karena jika diperhatikan di pertempuran terakhir, mereka langsung mengincar kepala dan juga menggunakan api untuk melumpuhkan para zombie itu. Hal itu lantas dia sampaikan kepada Muyong. 역병 환자들을 보고 놀라지 않았습니다.
Sementara itu, terlihat Hakju yang mulai menyadari bahwa penyakit ini menular begitu cepat apabila daging dari orang yang terinfeksi dikonsumsi oleh orang lain. Dengan hal itu, dia memutuskan untuk menyegel akses barat dan utara dari Sangju untuk mempersempit penyebaran. Bersamaan dengan hal itu, Hakim Bompal datang menemui Sobi untuk mengajaknya segera pergi dari sana karena dia mendapatkan informasi bahwa Hakju telah mengetahui posisi Li Chang yang berada di kediaman Tuan Anyon. Namun tentu saja Sobi langsung menolak hal itu. Sedangkan rombongan prajurit Cho Hakju kini mulai pergi ke perbatasan untuk menyegel setiap akses utama Dongnei. Melihat hal itu, salah satu hakim dari Sangju menjadi sangat khawatir. Sementara itu di istana, terlihat Paduka Ratu memasuki sebuah ruangan pertemuan yang saat itu dipimpin oleh Cho Hakju yang mendeklarasikan Paduka Ratu akan menjadi pemimpin untuk sementara sambil memutarbalikkan fakta tentang pengkhianatan Li Chang dan bersumpah akan memberikan hukuman berat bagi siapapun yang menentang hal itu. Kembali ke Sangju, di mana Hakim Sangju menyadari semua ini berkaitan dengan Li Chang. Dia pun memutuskan untuk pergi menemui Tuan Anyon dan meminta agar dia menyerahkan putra mahkota. Sedangkan Li Chang dan Muyong yang sedang asik mengelap pedangnya, di mana saat itu juga Muyong menceritakan kecurigaannya kepada Tuan An. Ditambah lagi dengan keanehan yang sebelumnya diberitahu oleh Sobi. Tetapi Li Chang tak mau memusingkan hal itu. Di tengah perbincangan itu, mereka dikagetkan oleh suara dari luar, di mana ternyata itu adalah suara dari prajurit yang diutus oleh Cho Hakju yang telah sampai di sana dan berniat untuk membawa Li Chang. Tak tinggal diam, Tuan An juga datang ke sana dan menentang hal tersebut. Dan tanpa diduga sebelumnya, salah satu bawahan Tuan An langsung memberikan sebuah isyarat di mana terlihat para anak buah dari Tuan An yang langsung menghujani prajurit yang berniat jahat kepada Li Chang dengan anak panah. Dan ternyata di malam sebelumnya, Tuan An sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia juga memberitahukan informasi itu kepada Li Chang. Tuan An juga menduga jika ada seseorang yang bersama Li Chang yang telah berkhianat, sehingga dimanapun Li Chang berada, Hakju selalu mengetahuinya. 그게 무슨 말씀이십니까? 저와 나눈 대화를 그 누구에게 넣네. Setelahnya, masalah kembali datang saat salah seorang penjaga datang untuk melaporkan bahwa ada banyak warga dari berbagai tempat berkumpul di depan gerbang untuk mencari tempat perlindungan. Melihat hal itu, Hakim Sangju menegaskan bahwa tidak ada yang boleh masuk karena banyaknya pengungsi akan membuat stok makanan berkurang. Li Chang sebagai putra mahkota pun langsung mengambil tindakan demi keselamatan rakyatnya. Dia menyuruh para penjaga untuk segera membuka gerbang dan bahkan Li Chang berlaku tegas kali ini. Di saat itu juga, dia mencopot jabatan pria tua itu sebagai Hakim Sangju karena tak memikirkan keselamatan orang banyak. Setelah itu, Li Chang dan Anyon mulai menyusun rencana untuk menghadapi masalah ini. Dengan medan yang strategis, Li Chang yakin dapat memanfaatkannya dengan baik jika bekerja sama. Tak mau buang-buang waktu, setelah para warga masuk, mereka pun langsung menyiapkan semua infrastruktur yang mereka butuhkan. Sedangkan di kediaman Ratu, terlihat banyak wanita hamil yang siap melahirkan. Salah satunya adalah istri Muyong. Lalu saat Paduka Ratu hendak mandi, tersibak sebuah fakta yang cukup mencengangkan dan terungkap jika Paduka Ratu selama ini hanya berpura-pura hamil demi menguasai kerajaan. Gila. Dan ada kemungkinan maksud dari langkahnya mengumpulkan wanita-wanita hamil di kediamannya adalah agar bisa mengambil salah satu bayi laki-laki yang lahir. 내 아기가 아주 건강해 보이지 않느냐? Sementara itu dengan ditemani Bompal, Sobi terlihat sedang mencari tanaman herbal di tengah hutan. Hingga tanpa diduga, mereka malah menemukan lembah beku yang mengingatkan Sobi tentang salah satu pesan dari Tabib Li yang mengatakan jika tanaman pembangkit banyak tumbuh di daerah itu. Dan benar saja, mereka berhasil menemukan tanaman pembangkit yang selama ini Sobi cari dan membuatnya kini bisa mulai mencari tahu cara mengatasi wabah ini. Di tempat lain, terlihat Yongsin yang tengah mengajari para warga menggunakan senapan. Hingga saat matahari mulai tenggelam, Muyong menyuruh semuanya untuk kembali ke posisi masing-masing agar bersiap untuk menghadapi malam yang cukup panjang. Namun ternyata, setelah hampir semalaman berjaga, mereka tak mendapati satupun zombie yang datang ke arah mereka. Hingga tiba-tiba terlihat seekor kuda mendekat. Ternyata kuda itu adalah kuda dari prajurit yang bertugas mengawasi keadaan di luar yang telah kembali. Semua nampak kaget saat mengetahui bahwa prajurit pengawas tidak selamat. Dengan hal itu, Li Chang menyadari bahwa para zombie itu telah mendekat, sehingga Tuan Anyon langsung menyalakan sinyal api untuk memberikan peringatan bahaya. Dan saat matahari mulai terbit, mereka semua nampak lega telah berhasil melewati malam yang cukup berat dan menegangkan itu. Namun tak lama setelah itu, mereka dibuat terkejut karena kerumunan zombie yang begitu banyak dengan cepat berlari ke arah mereka. Hal itu tentu membuat Li Chang bingung kenapa hal ini bisa terjadi.
Dan di akhir season pertama ini, akhirnya Sophie mengetahui jika bukan sinar matahari yang bisa menakuti para zombie itu, melainkan suhu udara. Dan kebetulan saat itu musim dingin, sehingga para zombie itu bisa bangkit di siang hari. Dan season 1 pun selesai. Oke, sekian kita bahas series Kingdom season 1. Untuk season 2 kita akan bahas di video selanjutnya, bersamaan juga dengan reviewnya. So jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta share video ini sebanyak mungkin. See you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.